Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, mungkin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi di udara, pelihara dengan kasih-Nya. Mari semua yang sudah bergabung bersama-sama, mari dan mari baik pertama katakan, akan selalu berkasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin
setiap waktu. Oh, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kami ada sampai pada hari ini, siang hari ini terlebih karena anugerah Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Musim akan selalu berganti dari hari ke hari, tetapi kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan, cinta-Mu yang tidak pernah pudar, kasih setia-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Mari Roh Kudus bekerjalah di sini di antara kami, terus memanifestasikan kebenaran itu. Hati kami sungguh rindu dan haus akan Engkau. Kami tersedia untuk mendengar firman-Mu. Kami mau Tuhan hari lepas hari makin kami erat intim dengan Engkau. Kami mengalami hidup kami makin dibersihkan, hidup kami makin murni, makin sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Sebab di luar Tuhan kami tidak mendapatkan apa-apa, tapi di dalam Engkau kami ada jaminan. Kami di dalam Engkau ada pengharapan, karena di dalam Engkau kaulah kepastian kami. Terima kasih Tuhan siang ini. Mari Roh Kudus, Roh Guru besar kami, Roh pelatih kami yang aku, mari berbicaralah, tuntun kami semua dalam kebenaran. Dalam nama Yesus, Roh hikmat dan Roh kewahyuan ada di sini, Roh pengertian membawa kami bersama-sama dalam satu kesetaraan pemahaman. Kristus itu makin menjadi nyata, pola ilahi makin terbangun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa sama-sama siap dengan firman-Mu, dan demi nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Roh Kudus. Lo semua coba memperiksa dulu. Oke, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Selamat siang semua dan shalom. Selamat berjumpa kembali. Hai semua, kasih sehat-sehat ya, kasih semua dalam keadaan baik-baik ya. Puji Tuhan. Siang hari ini kita bersama-sama kembali, masih lanjut dengan pelajaran kita kemarin ya, tentang asal mula dari sistem Babel. Dan kita kemarin sudah belajar sampai di 4 karakteristik orang yang hidup dalam sistem Babel. Ya, kita lihat bersama-sama ya, sebelum kita masuk di dalam bagian ini, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 16. Kita baca di situ, saudara ikuti pembacaan ini. Injil Lukas pasal yang ke-16 ya, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ayo siapkan bersama-sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita baca bersama-sama di ayat ini, di pasal ini sampai dengan ayatnya yang ke-31 ya. Satu pasal ini biar kita punya dasar, kita bisa mengerti bersama-sama, karena kita akan mengupas atau bersama-sama berbicara tentang kebiasaan orang yang menggunakan kekuatan uang atau mamon untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan secara keluarga atau pribadi atau kelompok. Tapi nomor satu tentu fokusnya kepada keluarga, karena kita bicara tentang orang percaya, gereja, orang percaya yang hari-hari ini terus diset oleh Tuhan. Dan ketika kita memahami ini, kita akan berusaha menolong diri kita untuk tidak terjebak dengan ciri khas daripada orang yang hidup di dalam sistem Babel ini ya. Karena dari karakteristiknya kita bisa mengenali dan kita bisa mengevaluasi hidup kita masing-masing. Mari bersama buka Lukas pasal 16 ayat 1 sampai dengan 31. Dan terjemahan firman Allah hidup membacakan buat kita semua ya. Kita mulai. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Seorang orang kaya menggaji seorang bendahara, tetapi kemudian
Ia mendengar bahwa orang itu sangat curang. Karena itu ia memanggil bendahara itu dan berkata, "Bagaimana engkau ini? Kudengar engkau berbuat curang terhadapku. Buatlah laporan, karena engkau akan kupecat." Bendahara itu berpikir dalam hatinya, "Apa dayaku sekarang? Riwayatku di sini sudah habis. Mencangkul aku tidak kuat, sedangkan mengemis aku tidak mau. Aku ada akal." Ya, perhatikan. "Setelah meninggalkan tempat ini, nanti pasti aku akan mempunyai banyak teman yang memperhatikan aku." Demikian ia memanggil setiap orang yang berutang. Ya, perhatikan. Kepada majikannya, kepada yang pertama ia bertanya. Sekali lagi, Mam lagi baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi saudara, kalau sudah ada terjemahan firman Allah yang hidup silakan ikuti, tapi kalau tidak tetap di terjemahan umum ya, TB. Kita lihat di situ, kepada yang pertama ia berkata, "Berapa utang saudara kepadanya?" "Saya berutang 300 liter minyak zaitun," jawabnya. "Inilah surat utang yang telah saudara tanda tangani," kata bendahara itu. "Sobeklah dan buatlah yang baru." Perhatikan saudara ya, tuliskan setengahnya saja. "Dan utang saudara berapa?" tanyanya kepada orang berikutnya. 25 ton beras," jawabnya. Bendahara itu berkata, "Ambillah surat utang saudara ini dan gantilah dengan surat utang untuk 20 ton. Ketika majikannya mendengar hal itu, ia harus mengakui betapa cerdiknya bendahara itu. Memang orang-orang yang hanya mementingkan keduniawian lebih cerdik daripada yang beriman. Saudara perhatikan kata ini, ayat 8. Ya, saya ulangi sekali lagi, ketika majikannya mengetahui hal itu, ia harus mengakui betapa cerdiknya bendahara itu. Memang orang-orang yang hanya mementingkan keduniawian lebih cerdik daripada yang beriman. Kita lihat selanjutnya 9. "Tetapi apakah aku harus mengajarkan kepada kalian supaya mencari sahabat dengan cara menipu? Apakah ini memberi jaminan bahwa kalian akan memasuki rumah abadi di surga? Tidak." Ayat 10. "Kalau kalian jujur dalam soal kecil, kalian juga akan jujur dalam soal besar. Kalau kalian menipu dalam soal kecil, kalian juga akan menipu apabila diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapakah yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari surga? Dan kalau kalian tidak jujur dengan uang orang lain, bagaimana mungkin kalian dipercayai dengan uang yang akan menjadi milik kalian? Karena baik kalian ataupun siapapun tidak dapat melayani dua majikan." Itu garis berakhir sentra dari apa yang Mam sampaikan, tapi paling tidak ceritanya kita sudah dapat semua ya. Ayat 13 Mam ulangi, karena baik kalian atau siapapun juga tidak dapat melayani dua majikan. Kalian akan membenci yang seorang dan setia kepada yang lain, atau mengagumi yang seorang dan memandang rendah yang lain. Tidak mungkin kalian memuja Allah dan juga memuja uang. Orang-orang Farisi yang sangat cinta akan kekayaan tentu saja mencemoohkan semua ini. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Di depan umum kalian pura-pura beriman dan berhati mulia, tetapi Allah mengenal hati kalian yang jahat itu. Kepura-puraan kalian menyebabkan kalian dihormati masyarakat, tetapi hal itu merupakan kebencian pada pemandangan Tuhan." Perhatikan saudara ayat 16. "Hukum Musa dan tulisan para nabi merupakan pedoman kalian sampai Yohanes Pembaptis datang. Sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan dan sekarang orang berjejal-jejal ingin masuk. Tetapi itu tidak berarti bahwa hukum Taurat atau bagian yang terkecil sekalipun sudah tidak berlaku lagi. Hukum itu lebih teguh daripada langit dan bumi. Jadi siapapun yang menceraikan istrinya lalu menikah dengan orang lain berarti berzina, dan siapapun yang menikah dengan wanita yang telah diceraikan itu berzina." Ayat 19, Yesus berkata, "Adalah seorang kaya yang pakaiannya indah-indah dan setiap hari hidup senang dan mewah. Pada suatu hari seorang pengemis bernama Lazarus yang berpenyakit kulit dibaringkan di depan pintu rumah orang kaya itu. Ketika ia berbaring di sana sambil mengharapkan sisa-sisa makanan yang terjatuh dari meja orang kaya itu, anjing-anjing datang mencilat boroknya. Kemudian pengemis itu mati dan oleh para malaikat dibawa kepada Abraham di tempat orang-orang beriman yang telah mati. Orang kaya itu juga mati lalu dikuburkan." Saudara perhatikan ayat 23. "Dan rohnya masuk neraka. Sementara ia menderita siksa neraka, ia melihat Lazarus di kejauhan bersama-sama dengan Abraham. 'Bapa Abraham,' serunya, 'kasihanilah saya, suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidah saya
saya karena saya sangat menderita dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata kepadanya, nah ingatlah selama hidupmu engkau mendapat apa yang kau ingini, sedangkan Lazarus tidak memiliki apa-apa. Jadi sekarang ia mendapatkan penghiburan dan engkau mengalami penderitaan. Lagi pula di antara kita terdapat jurang yang lebar sehingga dari sini tidak seorang pun dapat menyeberang ke tempatmu, dan dari situ tidak seorang pun dapat datang kepada kami. Kemudian orang kaya itu berkata, kalau begitu Bapak Abraham, tolong suruh Lazarus ke rumah ayah saya, karena saya mempunyai 5 saudara laki-laki. Suruhlah dia memberi peringatan kepada mereka mengenai tempat siksaan ini, supaya mereka tidak akan masuk ke sini bila mereka mati. Tetapi Abraham berkata, kitab suci sudah memperingatkan mereka berulang kali. Saudara-saudaramu dapat membacanya setiap waktu. Orang kaya itu menyahut, tidak Bapak Abraham, mereka tidak akan mau membacanya. Tetapi kalau ada orang dari alam maut disuruh pergi kepada mereka, tentu mereka akan bertobat. Tetapi Abraham berkata, kalau mereka tidak mau mendengarkan Musa dan nabi-nabi yang lain, pasti mereka juga tidak akan mau mendengarkan, sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati memberitahu mereka. Wow, luar biasa saudara ya. Mam berharap ini dibaca kembali. Setelah ini saudara ya, saudara pasti akan mendapat hikmat, karena ada beberapa pelajaran di situ yang sangat menarik selain kepada Mamon, tapi bagaimana perbedaan kehidupan orang miskin dan orang kaya yang semasa hidupnya dia hanya hidup dengan kemewahan dan tidak menyadari bahwa di akhir dari penghidupan itu ada penghakiman, dan pada akhirnya peristiwa itu terjadi, dia ada di neraka, dan si Lazarus si miskin itu ada di sorga di pangkuan bersama dengan Bapak Abraham. Dan apa yang dikatakan, pergilah dan tolong suruh salah seorang atau Lazarus untuk mengingatkan mereka sehingga mereka bertobat. Saudara, kita membaca hal ini miris hati kita jikalau Tuhan sudah berbicara tapi tidak terjadi pertobatan. Karena itu hari lepas hari Tuhan terus mindset kita, artinya Tuhan menginginkan kita mengalami pertobatan. Jangan terlambat sudah di neraka baru kita menyesal seperti pengalaman dari orang kaya ini. Amin. Oke, next, fokus kita siang hari ini adalah kita lanjut dengan 4 karakteristik atau ciri karakter orang yang hidup di dalam sistem Babel. Yang pertama, terbiasa menggunakan kekuatan mamon atau uang untuk menyelesaikan segala persoalan dan masalah yang dihadapi ya. Mari kita lihat bersama apa yang menjadi standar atau prinsip firman sehingga kita benar-benar harus sungguh-sungguh hanya mendengarkan Tuhan. Amin. Dikatakan di sini ketika kita terbiasa menggunakan mamon atau menggunakan uang untuk mulai dari usaha untuk memuaskan menyelesaikan segala permasalahan dan memuaskan segala keinginan hati seseorang atau pribadi orang itu sendiri. Nah, maka saudara, ini banyak dihadapi oleh banyak orang. Oleh karena itu kali ini saudara, benar-benar coba untuk mari kita bersama-sama buka hati kita sehingga kita tidak terjebak, dan ini dibukakan, disingkapkan, dibuka begitu jelas kepada kita sehingga kita mulai mengoreksi, kita ayo mulai evaluasi seluruh kehidupan kita. Amin. Nah, di sini dikatakan kita harus benar-benar mendengarkan arahan Tuhan. Jadi salah satu cara untuk kita boleh terbebas dari karakteristik mamon ini, mengandalkan uang, itu adalah mendengarkan suara Tuhan. Sebab Alkitab berkata di sini, dasar firman, prinsip firman yang kita barusan baca tadi, ambil di ayat yang ke-13 tadi ya, di ayat yang ke-13 pasal 16 kitab Lukas, buku Lukas ini dikatakan, karena baik kalian atau siapapun juga tidak dapat melayani dua majikan. Amin. Kalian akan membenci yang seorang dan setia kepada yang lain, atau mengagumi yang seorang dan memandang rendah yang lain. Tidak mungkin kalian memuja Allah dan juga memuja uang. Jadi saudara, kita harus memilih. Amin. Memilih untuk benar-benar hidup di dalam arahan Tuhan, untuk benar-benar kehidupan kita diset di dalam kebenaran. Jadi kita tidak membiasakan hidup lagi untuk mengandalkan mamon. Ada uang, saudara senang, tapi kalau tidak ada uang, saudara susah, gelisah. Saudara harus mulai melatih diri ya. Karena Tuhan di sini berbicara di ayat yang ke-13, kalau kita setia kepada Tuhan, maka dikatakan di sini tadi,
Tidak mungkin kalian memuja Allah dan juga memuja uang. Pasti ada salah satu pihak yang akan disenangkan dan dirugikan. Oleh karena itu, kita harus memfokuskan diri kita, dengan kata lain bahwa kita tidak bisa membawa sambil menyembah Tuhan juga tapi mencintai uang lebih dan membuat Tuhan nomor kesekian dan uang lebih di atas segala-galanya. Sebab itu Tuhan tidak menginginkan ini terjadi di dalam kita. Itu sebabnya di sini dikatakan kita harus mendengarkan arahan Tuhan. Konkretnya adalah taat kepada dengan firman Tuhan, hidupi firman, latih diri kita untuk mulai menyelaraskan diri kita, menyesuaikan diri kita untuk tidak mengandalkan uang ada. Maka dia akan mengadakan yang tidak ada jadi ada. Jika saudara sebaliknya mengandalkan mamon bisa berubah, nilai uang bisa berubah. Saudara terima pesangon 300 miliar, itu bisa berubah kapanpun karena nilai uang tidak tetap seperti itu. Berjalannya waktu akan dibelanjakan ini dan itu dan ini dan itu. Tetapi saudara, inilah sebuah perbandingan bahwa ketika saudara benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, dia adalah sumber. Dia dapat membuat yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita sudah belajar kemarin, harta benda Sion adalah apa? Hikmat dan pengetahuan. Kita perlu hikmat, kita perlu pengetahuan tentang Allah, kedewasaan dan tingkat pertumbuhan yang membawa kita makin matang, makin teguh dari hari ke hari. Oleh karena itu saudara, mari perhatikan baik. Konkretnya dalam hidup kita setiap hari adalah dengan kita melihat mamon yang juga adalah penguasa. Jadi dia punya pengaruh yang luar biasa. Maka jangan heran Alkitab juga berkata, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi ketika saudara mencintai uang lebih, maka itu menjadi akar dari segala kejahatan. Saudara bisa berbuat apa saja. Orang yang memiliki merasa punya dapat memiliki apa saja, bisa membeli, bisa menyewa seberapapun karena dia merasa punya uang, saudara ya. Itu sebabnya mari saudara, kita harus sadar bahwa mau atau tidak, kita harus mengakui bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita memang memerlukan uang. Betul, kita semua memerlukan uang, pulang, pergi, ada kegiatan di luar kota, bahkan mungkin kita harus membayar karena makan di sana tidak gratis, hotel juga kita bayar, kita perlu uang. Tapi perhatikan, karena uang adalah penguasa di dunia ini, tapi jangan pernah biarkan uang menguasaimu. Jadi artinya nilai uang yang kita perlukan, nilai uang yang ada pada kita, kita harus memiliki hikmat untuk tidak menaruh uang itu sebagai penguasa yang mengontrol dan mengendalikan hatimu lebih daripada mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Mari saudara kita terus belajar. Kalau kita ingin hidup bebas dari sistem Babel, perhatikan. Apakah saudara mau bebas dari sistem Babel? Saudara mau terlepas dari karakteristik atau ciri sifat kehidupan di dalam sistem Babel? Saudara perhatikan. Jangan biarkan ada ketergantungan terhadap uang di dalam hidup kita. Jangan biarkan hatimu memiliki ketergantungan yang luar biasa terhadap uang. Katakan amin ya. Sering kali perhatikan ini konkretnya dalam hidup kita setiap hari. Sering kali begini, sering kali Tuhan memberikan perintah untuk kita belajar memberi ya dan menabur ya. Jadi supaya pada waktu saudara melakukan itu adalah bentuk dari ketaatan kepada firman. Karena ini perintah Tuhan. Waktu kita diberi, diajar Tuhan melalui kita sebuah bentuk dari persembahan kita, pemberian kita, kita memberi. Kita belajar untuk memberi dan menabur. Itu adalah firman. Taatilah firman. Karena itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membebaskan kita setiap pribadi yang terjebak dengan mencintai uang, mau kasih persembahan tapi pikir-pikir nanti besok bagaimana, saya tidak makan, tidak minum. Selalu pikirnya adalah tentang uang. Karena saudara begitu bergantungnya kepada uang, Tuhan menjadi nomor kesekian dan saudara meragukan kuasa Tuhan. Ini yang Tuhan mau latih kita. Katakan amin. Nah, di sini karena itu, saudara, kita perhatikan. Karena bagi orang yang hidup di dalam sistem Babel, memberi sejumlah uang kepada orang lain, artinya dia sedang kehilangan uang. Jadi selalu berpikir untung dan rugi. Pada waktu saudara memberi, saudara akan berpikir, terus saya gimana? Saya sudah beri, terus saya mau makan apa? Saya sudah tidak ada.
Sehingga seringkali kita selalu berkata begini, kita harus pakai hikmah. Di dalam proses perjalanan hidup, saya percaya ketika engkau diajar oleh Tuhan belajar taat, seringkali di titik sama sekali justru di tanganmu sudah tidak ada. Tuhan suruh latih engkau, ajar engkau, beri. Karena sebenarnya Tuhan sedang melatih kita. Di balik dari semua itu, cara Tuhan untuk menolong kita, Dia tidak akan mungkin kasih kita lapar. Oleh karena kita sudah memberi kepada orang, oleh karena saudara mentaati suara Roh, lalu memberi kepada orang, lalu Tuhan biarkan saudara, tentu tidak. Katakan amin. Inilah seringkali Tuhan pakai cara seperti ini untuk melatih kita belajar tidak bergantung kepada uang. Ini konkretnya, katakan amin. Orang yang ingin hidup merdeka dari mamon, perhatikan, jika saudara memiliki kerinduan untuk bebas dari karakteristik, memiliki keinginan yang begitu besar terhadap uang dari mamon, saudara harus tahu bagaimana hidup di dalam tuntunan Roh. Perhatikan baik-baik. Jadi caranya adalah bagaimana saudara melatih diri untuk hidup dalam tuntunan Roh setiap hari. Amin. Hal-hal yang pokok, hal-hal yang wajib saudara kita lakukan. Saudara sudah tahu apa yang saudara harus lakukan di rumah Tuhan. Apa yang menjadi kewajiban saudara terhadap rumah. Apa yang harus saudara lakukan sebagai bentuk dari ketaatanmu kepada Tuhan. Jangan engkau abaikan. Itu bentuk, itu konkret, itu absolut, tidak bisa ditawar. Dan kita semua belajar untuk makin taat. Nah, kalau hal-hal seperti ini saja saudara sudah tidak bisa taat, karena kita berpikir nanti bagaimana saya kerja, lalu saya kasih uang sekian ke gereja misalnya perpuluhan, baru bagaimana saya. Ya saudara tidak akan pernah bisa menjadi orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan sudah katakan. Amin. Jadi itu terus berputar. Mam juga mengembalikan perpuluhan ke pusat. Kita semua. Tapi menurut Mam melihat ya bahwa kita semua di sini ya masih ada sebagian yang belum taat, yaitu masing-masing. Mam tidak tahu, tapi yang pasti tidak tahu secara ke dalam segi ekonomi, tapi yang pasti firman ini sudah datang, dan kalau firman sudah berbicara maka otomatis kita tidak ada pilihan lain selain kita mentaati Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah, Dia Tuhan, Dia pemilik dari semua. Jika Dia berinisiatif untuk memberkati saudara, maka pasti saudara diberkati. Amin. Oleh karena itu kita harus terus belajar menjaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, karena hidup kita terus dibangun di dalam kebenaran. Kita tidak bisa hidup lagi di luar Tuhan dengan kekuatan kita, karena orang yang mengandalkan kekuatannya adalah salah satu cara sebenarnya keluar dari mentaati Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan berusaha menolong diri sendiri dengan kekuatan sendiri. Kemarin Mam sudah bahas, bukan? Bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, tapi terkutuklah orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukankah banyak orang hari menolong dirinya dengan cara bekerja, banting tulang dan lain sebagainya. Segala cara dilakukan tanpa hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bahkan mungkin tanpa pemahaman yang benar, sehingga mereka tidak mengerti itu ya. Kita tetap bekerja, tapi kita tidak sampai tulang tak banting-banting demi mendapatkan sesuap nasi. Kita bekerja dengan setia semaksimal yang dapat kita lakukan. Bukan berarti saudara sampai tulang itu tadi, tulang tak banting-banting, jadi terlalu mati-matian. Tapi bekerjalah dengan setia, pasti engkau akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi orang yang merdeka dari mamon, dari karakteristik hidup selalu bergantung kepada uang. Tidak ada uang itu stres, tidak ada uang itu pikiran, kepala sakit dan lain-lain, karena dompet, kantong kering dan lain-lain. Saudara sudah mulai harus melatih diri. Ada uang, tidak ada uang, saudara punya sumber adalah Tuhan. Kalau saudara ada uang, saudara mensyukuri, tidak menjadi mata belalatan lalu melihat saya mau belanja apa ini ya, uang sudah ada ini. Tapi saudara mulai men-set dengan baik. Berapa persen engkau kembalikan sebagai milik Tuhan, berapa persen untuk ditabung, berapa persen untuk belanja keluarga, bayar-bayar mungkin tagihan apa, pengambilan apa, bayar rumah jika masih kos dan lain-lain. Sampai saudara harus belajar mengaturnya sampai benar-benar itu bisa berjalan semua dengan baik. Tidak karena ada kecolongan sehingga terjadi penambahan utang, terus besok lagi mengutang, lusa lagi. Waduh, saudara ya, ini berbahaya karena akibat hidup tidak akurat. Ya, hidup dengan kemewahan, hidup dengan merasa selalu uang itu segala-galanya. Itu model begini. Jadi mari latih diri kita. Katakan amin. Jangan biarkan ketergantungan terhadap mamon atau uang terus-menerus mengganggu hidup kita. Ketika kita punya uang, saudara, ya, ketika kita punya uang, ya tidak banyak-banyak, ya secukupnya lah. Maksudnya sesuai dengan berkat yang kau terima. Kau yang punya bisnis menerima berapa
ratus juta misalnya, ya bayar semua pekerjamu dengan baik. Lalu jangan lupa sepersepuluhnya untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan di mana engkau beribadah. Lalu yang lain seperti tadi Mam bilang, di job-jobnya masing-masing, di setiap budget-budget yang sudah mungkin saudara menjadi komitmen saudara setiap bulan, misalnya pengambilan atau tagihan apa ya. Jadi saudara, kita harus benar-benar makin hari makin belajar untuk men-set hati kita. Jadi konkretnya adalah mari mulai sadar, latih diri kita untuk hidup sesuai dengan pola ilahi. Belajar dengarkan arahan Tuhan, belajar hidup dari firman, sebab uang bukan segala-galanya. Ketika saudara mengalami di mana diuji dari segi ini, artinya Tuhan mau supaya engkau benar-benar hidup dari berkat Tuhan, pure dari berkat Tuhan. Artinya kau tidak lagi dengan cara-cara yang tidak wajar. Kan ada beberapa, cuma ambil di sini ya, sesuai dengan di catatan ini ya, hanya ada 4. Jadi dari semua Mam cuma ambil 4. Jadi menggunakan kekuatan uang untuk menyelesaikan masalah. Nah, kadang kita coba menjongkok orang atau dengan memudahkan segala sesuatu dengan uang ya. Lalu perhatikan bahwa rugi adalah hal yang biasa. Jadi jangan dibuat sedih, jangan dibuat susah, jangan dibuat stres. Karena itulah lika-liku kehidupan, itulah proses kehidupan. Seringkali mungkin karena kita ceroboh, kita tidak belajar untuk bertekun, tidak belajar untuk bagaimana supaya usaha saudara bisa maju. Tapi saudara mungkin masih ada banyak hal yang santai, karena juga dari segi pengetahuan mungkin saudara tidak punya dasar pengetahuan bagaimana berbisnis dari segi pembukuan dan lain-lain, berapa penjualan, berapa yang tersisa, lalu saudara mungkin memanagenya dengan baik. Mungkin faktor-faktor itu membuat saudara mengalami rugi. Tetapi saudara, ketika engkau sadar, mungkin juga ada bagian yang lain saudara mulai lupa, tidak lagi betul-betul berdoa untuk kemajuan daripada usaha saudara, sehingga semua bisa terjadi ya, semua bisa dialami. Tapi jangan kecewa, jangan stres. Rugi itu biasa ya bagi orang-orang yang membangun bisnis. Tapi bangkit dan bertekun, harus punya target, punya target untuk bisa melampaui. Artinya masih makin maju, usaha makin meningkat, makin menguntungkan. Tapi saudara tidak boleh menjadi tergoda ketika lihat keuntungan, mulai uang dipakai salah gunakan lagi untuk kebutuhan yang lain. Jika itu adalah untuk uang usaha untuk mengembangkannya, jangan pernah diambil atau jangan pernah diselewengkan untuk kebutuhan yang lain. Karena itu akan mengakibatkan engkau tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang, tutup lubang. Ketika engkau perlu uang sudah dipakai untuk yang lain, saudara akhirnya ngutang. Apalagi saudara sudah tahu model-model rentenir di sini toh. Haleluya, puji Tuhan. Yang rentenir bertobatlah engkau. Bertobat sebelum hari Tuhan datang pada engkau. Bertobat karena firman sudah datang. Kecuali firman belum datang, belum diingatkan, baru tidak bertobat ya. Tapi ketika saya percaya roh akan terus mengingatkan kau, hati nuranimu akan berbicara. Jadi para rentenir bertobatlah sebelum jatuh tempo dari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Next, kita lihat yang berikut. Kita bersama-sama percaya bahwa ketika kita sadar bahwa Tuhan menjadi andalan kita, Tuhan menjadi sumber kita, maka gantungkan harap kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang kemarin Mam sudah sampaikan kepada kita. Kita semua harus bekerja, tidak boleh tidak bekerja. Dengan kata lain, yang sudah bekerja, bekerjalah dengan baik. Jangan lihat tantangan, mudah menyerah, alasan ini, alasan itu, segala macam. Saudara harus bekerja, saudara harus fighting spirit. Bukankah Tuhan berjanji menyertaimu? Bukankah Tuhan berkata, aku memberi engkau kekuatan, aku membedakan engkau daripada yang lain. Karena engkau dibedakan, engkau adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya dibangun di dalam kebenaran. Jadi kalau saudara berpikir berhenti dan lain-lain, itu kebodohan saudara sendiri. Itu saudara salah mengambil keputusan. Jangan engkau pikir ke depan lebih baik. Ya, saudara mungkin berpikir masih ada di tempat lain saudara melamar. Di sini saja saudara sudah tidak taat, apalagi di sana. Artinya di sini saja, di tempat di mana saudara bekerja, sudah tidak bisa mampu, apalagi di tempat lain. Jika saudara punya kebiasaan, baru setengah perjalanan atau baru kerja berapa saat, sudah bikin masalah, berhenti, akhirnya ambil keputusan berhenti. Itulah saudara sebenarnya. Jadi di titik ini belajarlah untuk bekerja dengan baik, karena hidup ke depan makin susah. Sekarang di Freeport diberikan penawaran, siapa yang mau berhenti, coba.
Jadi saudara, ini bukan hal yang kita main-main, kita masih berpikir begitu mudah. Semua menuju kepada kondisi di mana secara finansial terjadi penurunan, ekonomi mengalami inflasi. Jadi saudara, dengan krisis ini pun tidak semudah kita mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, selagi kita masih diberikan pekerjaan, misalnya saudara ya, bekerjalah dengan baik, dengan sebuah harapan bahwa akhir bulan kau akan menerima, tapi bukan berarti lihat dari nilai uang. Walaupun mungkin saudara coba mengiming-iming melihat gaji orang lain lebih tinggi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Karena proses masa masuk kerja juga mungkin saudara masih lebih lama atau orang lain yang lebih awal, ya tentu beda dong, tidak sama gitu. Tapi janji Tuhan, ketika engkau setia pada perkara kecil, tadi kita sudah belajar, maka perkara besar akan dipercayakan kepada kita. Kita ingin perkara besar, tapi tanpa belajar dari perkara kecil, ya jangan berharap, itu mimpi buruk itu. Jadi saudara harus dibangun setia perkara kecil, maka perkara besar akan dipercayakan. Saudara bertahan, saudara tetap setia di tengah-tengah mungkin tantangan, masalah begitu banyak di proses kerja hari ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Sampai di titik hari ini Tuhan menunjukkan, membuktikan engkau dipelihara, dijagai. Itu artinya betapa Tuhan mengkhususkan engkau lebih daripada yang lain. Katakan amin. Ya. Jadi saudara percayalah bahwa dari proses itu akan membuat saudara dari hari ke hari saudara makin terbangun, memiliki karakter, memiliki stamina, kekuatan hidup yang lebih kuat lagi. Permisi Mam, lihat dulu ya. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. Ya ampun. Ya, oke, next. Bagus, puji Tuhan. Ya, jadi saudara, mari kita terus belajar melatih diri. Ya, terkadang Tuhan mengatur ya dengan adanya berbagai keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, mungkin ya tidak semua orang juga menginginkan. Siapa yang menginginkan kondisi itu terjadi? Tetapi saudara harus terus belajar sadar bahwa tidak ada sesuatu pun yang kebetulan, selalu ada tujuan Tuhan, sehingga kita selalu tersedia, kita selalu, istilahnya bahasa orang, kita selalu berjaga-jaga gitu. Ada hal-hal terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan, apapun siklus dalam kehidupan dan pekerjaan, selalu ada tujuan Tuhan. Jadi saudara harus melatih diri, karena di titik itu Tuhan sedang mengekspos. Ya, perhatikan Mam, garis bawah ini kata mengekspos, ingin menguji, ingin melihat apa yang ada di dalam hatimu selama ini. Jangan sampai engkau sudah doa pimpin pujian luar biasa sebagai anak Tuhan, atau main musik, atau sebagai jemaat di bawah memuji Tuhan luar biasa, oh doa serong berteriak, tapi saudara ketika diuji, diekspos, diizinkan keadaan yang kurang enak terjadi dalam hidup kita, ternyata mudah sekali ciut, mudah sekali rapuh. Wow saudara, jadi jangan terjebak dengan sestrong itu berdoa, sestrong itu memuji Tuhan, sestrong itu menyampaikan firman. Saudara harus lihat fakta hidup sehari-hari. Itu sebabnya banyak orang terjebak dengan penampilan. Tapi kita di sini selalu berkata, selalu kita diajar untuk luar dalam, dalam dan luar. Dimulai dari dalam dulu dibenahi, maka di luar pasti beres. Katakan amin. Segala sesuatu secara jasmani yang terjadi harus dimulai pemberesan dari dalam dulu. Set hati kita dalam kebenaran, set respon kita, set sikap hati kita semua yang tidak benar, sehingga ketika ekspresinya di dalam hidup kita sehari-hari, dalam praktek hidup sehari-hari akan terlihat. Itulah buah yang keluar dari hati kita. Karena kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kita tidak akan bisa mungkin memancarkan kehidupan jika hidup dalam hati kita ini ada banyak hal yang salah, ya. Jadi itu sebabnya banyak orang memunculkan penampilan yang ya topeng, bermuka dua, artinya kehidupan yang sebenarnya aslinya itu tidak begitu. Jadi saudara, mari belajar, dan ini sangat merugikan diri kita jika kita tidak berubah, saudara ya. Berusaha terus tampil enak, tertawa di luar, tapi sebenarnya ada banyak sekali gejolak di dalam dirimu. Jadi saudara harus pastikan bebas dan merdeka dari semua. Amin. Ya. Mari kita lihat seterusnya. Kita lihat bersama-sama ya. Minta maaf, anak saya lagi telepon. Semoga sebentar ya. Haleluya. Mama lagi live nih. Nanti sebentar, Mama lagi live.
live streaming. Ini jam 12 kan? Nanti sebentar. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, minta maaf, putri saya telepon ya. Mungkin tidak ada perlu, setelah ini baru saya akan telepon dia setelah ini. Oke, next kita lihat yang berikut. Terkadang Tuhan mengizinkan itu. Jadi sekali lagi tujuannya ialah untuk memastikan apakah kita betul-betul terbangun secara akurat, makin berkualitas hidup kita atau tidak. Jadi kita harus sadar bahwa dari waktu ke waktu Tuhan ingin kita makin hari makin berubah, menjadi strong, dan kita menjadi orang kepercayaannya Tuhan. Katakan amin ya. Jadi uang tidaklah terlalu berharga, sama seperti apa yang saudara pahami. Mamun waktu-waktu tertentu, tapi itu tidak selalu saudara. Artinya pada saat saudara terdesak, mamun itu bisa dipakai untuk menolong saudara, tapi tidak menjadi setiap hari, artinya menjadi gaya hidup. Karena dikatakan di situ ketika pada akhirnya di situ dikatakan engkau akan diterima di rumah keabadian. Jadi saudara, mari kita belajar ya. Pastikan untuk hidup kita, saudara, ini sangat-sangat membanggakan kita. Kan Alkitab berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Halo? Amin. Mempercaya semua kita pasti akan makin dibukakan dengan hal ini. Jadi menjelaskan untuk kita semua sehingga kita makin mengerti. Karena yang pasti jika saudara terus membangun hidup di dalam Dia, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu. Tapi seberapa engkau sadar, seberapa engkau punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga engkau menyadari bahwa apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan tahu. Di titik itulah engkau harus memperkuat hubungan dengan Tuhan. Artinya justru karena engkau makin setia, makin taat, makin teguh di dalam Dia, maka pasti saudara, Tuhan mengenal apa yang kau butuhkan. Tinggal engkau buka mulut aja. Bahkan belum buka mulut lagi, dalam hati Tuhan sudah tahu. Saya sampai kepada hal-hal kecil saudara. Ya, saya tahu hidup dalam tingkatan secara kerohanian pas saudara berbeda. Pasti saudara akan berkata, ya beda lama, mam siapa dan kami siapa. Tapi saudara, di dalam Tuhan, jika saudara terus melatih, saya pikir Tuhan tidak pernah memandang muka orang. Walaupun mungkin saya sebagai hamba, sebagai pendeta, sebagai hambanya, saudara jemaat, mungkin jemaat, anggota jemaat biasa atau sebagai orang percaya. Tapi kalau engkau memiliki hubungan dengan Tuhan, perlakuan Tuhan tetap sama. Artinya Tuhan juga tetap mengasihi saudara sesuai dengan apa yang saudara bangun selama ini dengan Tuhan. Katakan amin. Saya sampai ke hal misalnya pingin makan roti, tiba-tiba orang antar, sampai dari Jakarta itu bisa kirim roti yang saya suka makan. Itu salah satu contoh yang sangat sederhana saudara ya. Apa yang muncul dalam hati, tiba-tiba orang antar sesuai dengan apa yang saya ingini. Tiba-tiba saya ingin makan ini, cuma ngomong aja, Tuhan kok suka sekali makan ini ya, saya suka makan ini. Tapi ya berlalunya waktu berapa saat kemudian, berapa jam, kadang lewat 1 hari, kadang hanya lewat berapa jam, tiba-tiba orang mengantarnya. Banyak kali mengalami itu. Lalu hal yang berikut lagi, saya seringkali juga mengalami kalau dikatakan kita tiba-tiba dapat uang, tidak tahu uang itu kok tiba-tiba ada uang di dompet gitu, padahal perasaan tidak ada uang. Ini namanya mujizat ya, miracle money. Jadi saudara, ada hal-hal di mana seperti realita Tuhan itu begitu luar biasa. Entah uang itu ditaruh kapan kita juga tidak tahu, tapi dibutuhkan dan pada saat itu dan cukup dengan kebutuhan yang kita perlu. Itu saya juga mengalami banyak kali ya. Jadi saudara, mari terus belajar, latih hidup kita di dalam Tuhan. Karena saya percaya dengan begitu melatih kita juga untuk makin sadar bahwa betapa pemeliharaan Tuhan itu pada kita itu luar biasa. Dan membuat kita makin taat. Jadi tidak ada apa yang kita bisa pertahankan jika Tuhan meminta untuk kita hidup, lakukan taat. Kita tidak mau bertahan untuk tidak mau taat. Karena kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan itu luar biasa. Kita melakukan, mentaati. Kita taat untuk mendengar suara roh. Dan sehingga saudara kita melihat kita hidup kita makin terlatih. Dan berjalannya waktu kita tidak lagi sulit dan sukar. Berpikir untuk segala sesuatu selalu melihat Tuhan. Aku tahu Tuhan adalah sumber bagiku. Aku tidak lagi bersandar kepada gajiku. Mari latih hatimu, latih dirimu. Aku tidak bersandar pada gajiku sekian puluh juta, atau sekian juta, atau sekian ratus mungkin. Tapi aku melihat Tuhan adalah penyedia. Saya percaya ketika engkau membangun hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, engkau akan makin melihat realita hadirat Tuhan. Engkau makin melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup ini. Amin. Karena ini menjadi persoalan banyak orang, saudara ya. Persoalan banyak orang
dari setia menjadi tidak setia. Oleh karena melihat kebutuhan hidup yang begitu tinggi, biaya anak kuliah, biaya anak sekolah, biaya pengambilan ini dan itu, biaya cicilan rumah dan ini dan itu. Dan akhirnya kita mulai berpikir begitu susahnya hidup dan berpikir nanti kalau uang lebih baru kita mau taat. Saudara, ini yang saya namakan membangun hidup taat. Tapi karena berbagai keadaan terjadi, terlalu kebergantungan kepada uang, akhirnya mulai kembali kepada kehidupan yang tidak taat. Saya berdoa engkau restorasi hatimu. Saya berdoa engkau harus terobos. Sadari ini sesuatu yang harus engkau segera atasi, segera beresin. Ambil waktu dengan Tuhan dan engkau berdoa sehingga benar-benar engkau mengalami kuasa mujizat pertolongan Tuhan. Dan engkau mulai mentaati kembali apa yang engkau bangun selama ini, apa yang engkau sudah bangun. Bila itu kembali makin taat, makin setia. Engkau tidak selalu terbentur dengan aduh kok selalu melihat nilai uang itu begitu penting dalam hidup. Saudara, ayo mulai latih diri. Tuhan lebih dari segala-galanya. Jika engkau benar-benar membangun hidup di dalam Tuhan, maka percayalah Tuhan akan selalu menolong kita semuanya. Amin. Oke, next. Kita akan dimampukan oleh Tuhan di dalam sistem menghadapi sistem Babel ini. Kita tidak lagi terjebak dengan ciri atau karakteristik itu tadi, menggunakan uang sebagai salah satu cara mengatasi segala persoalan, segala permasalahan. Sudah harus mulai minta hikmat Tuhan, mulai secara detail minta Tuhan mengoreksi hati kita. Amin. Jadi sebab ini sangat penting untuk kita pahami bersama-sama ya. Yang kedua tadi, terbiasa hidup dalam kelimpahan. Jadi ini sudah ya hampir sama, tidak ada beda jauh. Artinya kalau sudah terbiasa dengan hidup kelimpahan, begitu kembali hidup susah itu begitu menderita luar biasa ya. Karena terbiasa hidup dengan kelimpahan, maka segala cara dapat dihalalkan ya. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, karena terbiasa hidup mewah, hidup kelimpahan ya, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan. Cara apapun demi mencapai untuk keinginan atau demi mencapai apa yang diinginkan, sehingga tetap berada dalam zona di mana nyaman, mengalami hidup berkelimpahan, uang melimpah, mungkin makan melimpah, semua serba pakai, ganti pakai ya. Ini di sini saudara, kita harus sadar bahwa sifat memeras, sifat memperbudak ya, ini cara-cara yang tidak baik ya. Sifat mencurangi orang, hak-hak orang diambil atau dikurangin, ini berbahaya ya. Jadi mari kita bertobat. Ini Mam tidak usah jelaskan banyak, karena yang pasti kita semua tahu cara-cara seperti ini sangat tidak baik ya. Ya, sebab di sini dikatakan kalau saudara lihat apa prinsip firman-Nya, kita tidak boleh lakukan itu dosa. Itu sangat merugikan hidup kita. Kita menjadi orang yang di dalam ya katakanlah kehidupan kita tidak tenang karena orang kutuk-kutuk kita, berdoa kita supaya begini begitu. Karena mereka diperbudak, diperas, hak-hak mereka diambil. Coba lihat di Yakobus pasal 5 ayat 4. Dikatakan begini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi bayangkan, keluhan mereka itu sampai kepada Tuhan. Mereka bekerja dengan keringat mereka. Jadi mari kita belajar, mungkin mereka yang punya perusahaan atau punya CV, atau mereka yang duduk di bagian-bagian yang posisi-posisi penting, saudara harus perhatikan ini dengan baik. Ini harus menjadi clear sehingga tidak akan menjadi dosa turun-temurun dalam hidup kita, dan kita menjadi terikat ya, dan kita bertanggung jawab besar di hadapan Tuhan ya. Lalu saudara, kemarin jadi tidak ada terlalu banyak hal karena mempercayai saudara sangat mengerti akan hal ini. Lalu cenderung memakai segala cara demi untuk mensukseskan rancangan, agenda, target yang sudah ditetapkan, tanpa peduli akan kemungkinan munculnya akses yang negatif di kemudian hari. Jadi selalu diserah. Ini orang yang perhatikan konkretnya tidak pernah puas. Jadi selalu apa yang digerakkan itu keserakahan, serakah. Saudara sudah bisa mengerti kata serakah itu bagaimana. Tidak pernah puas ya. Jadi Mam tidak usah jelaskan banyak-banyak. Jadi tidak peduli orang lain terhadap orang lain, apakah dia susah, apakah dia senang, dia menderita atau bagaimana, tidak peduli. Yang penting apa yang dia dapat itu bisa tercapai dan dia bisa memperolehnya, walaupun orang harus mengalami sebab akibat.
yang buruk dari apa yang dia rencanakan ya. Ini sangat berbahaya saudara. Oh, sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya mengatakan. Karena kenapa saudara? Ini krisis kepercayaan. Jadi banyak orang melakukan segala cara ya saudara demi mencapai yang diinginkan. Jadi bertobatlah, mempercaya saudara disadarkan oleh Tuhan kita semua jika ini ada di dalam hidup kita. Mari jangan sampai kita pada akhirnya ya seperti Mam katakan, pada akhirnya kita ditangkap, mungkin ditangkap KPK, diborgol, tiba-tiba akhirnya di penjara ya saudara. Mari kalau Tuhan sudah mengingatkan kita harus alami pertobatan. Amin. Yang terakhir itu tentang selalu ingin menikmati kemewahan tanpa ikut merasakan beban yang dipikul oleh orang lain, sehingga cenderung hidup ini konkretnya banyak ini orang yang ingin hidup senang, tidak mau susah dan egois saudara ya, ada di dalam keegoisan. Jadi saudara bayangkan hal-hal seperti ini benar-benar merusak ya. Yang terakhir yang kelima adalah tega melenyapkan nyawa manusia yang dianggap menghalangi ambisi atau cita-cita ataupun rencananya. Jadi manusia sekalipun sudah dianggap seperti tidak ada nilainya demi mencapai tujuannya, itu bisa membunuh, bisa dibunuh atau dilakukan tindakan-tindakan tertentu demi mencapai tujuannya. Saudara sudah lihat juga di Alkitab toh, si Nabot toh. Jadi saudara, mari kita terus belajar apa yang saudara dan saya harus terus bangun, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, untuk Dia benar-benar berjanji akan menolong kita, menyertai kita jika kita sungguh-sungguh hidup. Mari jangan tinggal terus hidup dalam sistem Babel, hiduplah di dalam sistem kerajaan, di dalam pola ilahi, kebenaran Allah, kerajaan Allah. Maka saya percaya kita semua akan dimampukan. Nanti seterusnya ya, besok dan lusa mungkin kita akan lanjut dengan peristiwa setelah keruntuhan Babel. Jadi apa yang akan terjadi setelah keruntuhan Babel? Waktunya sudah semakin dekat. Jadi mari kita terus memastikan buka isu tentang ini akhir zaman, Tuhan sudah mau datang. Tapi isu penting adalah bagaimana hidup rohanimu hari-hari ini. Apakah engkau dibangun, diset dalam kebenaran, engkau terus dalam track record yang baik dalam pertumbuhan proses kehidupan rohanimu atau tidak saudara, begitu ya. Oke, Tuhan berkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Semoga hari ini Tuhan tolong kita semua tetap sehat, tetap baik, semua baik-baik, tidak ada masalah. Dan mempercaya Tuhan ada di dalam hidup kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan melindungi kita, menaungi kita. Karena itu tetaplah melekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur siang hari ini buat kebenaran-Mu. Kami percaya kami terus isi dalam kebenaran. Hal-hal yang terus Tuhan akan benahi dalam hidup kami. Kami tersedia dan kami berkata, ini kami Tuhan, ubah kami, baharui kami, supaya kami tidak akan terjebak dengan hidup bergantung kepada mamon. Tapi kami mulai belajar untuk benar-benar menggantungkan hidup kami, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Allah adalah sumber kami. Ketika kami bekerja dengan baik di tengah-tengah kondisi seperti ini, maka kekuatan Tuhan adalah jaminan kami. Tuhan berjanji menjaga, melindungi kami. Kami dibedakan daripada yang lain. Kami terus membangun hidup kami dalam keakuratan, sehingga perjalanan hidup yang kami jalani dan lalui, kami akan selalu alami kemenangan. Diberkatilah seluruh keluarga rohani dalam nama Yesus, baik keluarga rohani di jemaat di sini, bahkan yang ada di kota ini, para simpatisan kami, keluarga-keluarga rohani ada di luar kota. Tuhan memberkati dan melawat mereka. Biarlah kami terus bersama-sama diset di dalam kebenaran. Hidup kami makin teguh, makin kuat, makin memahami, makin mengerti, sehingga kami bisa menolong diri kami. Tidak terlambat oleh karena kebodohan, ketidakmengertian kami. Tapi dengan kami mengerti, kami mulai men-set kembali, membenahi kembali setiap kehidupan kami yang tidak akurat, agar kami makin akurat. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Berkat Allah mengalir tercurah bagi bangsa kami, bagi kota kami. Apapun situasi kondisi atas bangsa kami, atas kota kami, intervensi surga sungguh-sungguh nyata. Kuasa Tuhan bekerja, Tuhan men-take over, Tuhan mengambil alih, Tuhan pegang kendali dalam semuanya. Apapun yang terjadi atas satu bangsa, atas satu kota, kami sungguh percaya, kami sungguh yakin Tuhan sedang memastikan ada orang-orang benar, orang-orang percaya yang sedang dimunculkan oleh Tuhan. Gereja yang tidak biasa untuk menjadi model, menjadi pola, bahwa penyertaan Tuhan begitu sempurna, kuasa Tuhan begitu termanifestasi. Dan inilah yang kami percaya,
Tuhan akan terus bergerak sehingga mandat kerajaan ini dapat mempengaruhi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur siang hari ini. Terpujilah namamu, semua dalam keadaan baik. Kami percaya Timika bebas, COVID-19, orang-orang yang sakit berkurang dan orang-orang yang terpapar virus sembuh, makin banyak yang sembuh, dan kami percaya yang sakit makin berkurang bahkan tidak ada. Kami berdoa dalam nama Yesus, new normal yang sudah diberlakukan biarlah kami tetap taat, tetap tertib sehingga semuanya dapat bekerja sama, berjalan dengan baik dengan pemerintah daerah kami, Pak Bupati, Wakil Bupati, dan juga seluruh staf yang ada, dan juga anggota DPR, para tim gugus COVID-19, para dokter, mantri, perawat, suster, semua, TNI, Polri. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati. Kami bersyukur ya Bapak siang ini, berkat kasih anugerah Tuhan senantiasa menolong kami dan membawa kami hari lepas hari terus dibangun di dalam Engkau, melihat perkara-perkara ajaib menyertai hidup orang percaya. Terima kasih siang ini di dalam nama Yesus, sama melepaskan segala berkat yang terbaik dari ruang tahta Allah Bapa tercurah menjadi jaminan, menjadi bagian dari seluruh kehidupan anak-anak rohani, seluruh kehidupan keluarga rohani di jemaat di sini dan jemaat simpatisan. Di dalam nama Yesus, kau mengalami berkat jasmani, berkat rohani melimpahimu sekarang dan sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, shalom semua. Terima kasih. Mari tetap kita satu hati. Ya, one heart, one spirit, one agenda, one destiny. Salam terobosan, salam akselerasi. Maju terus, tetap semangat. Bersama-sama kita akan terus bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menopang, dan kita semua percaya kita menjadi kuat dan berkemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Siang ini Mam sekali lagi menyapa kita semua. Shalom semua. Mam tidak bisa sebutkan nama satu persatu, tapi Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang dan selamat makan siang. Jika berlebihan, jangan lupa berbagi.